teman-teman pun misalkan begini, Pak, kira-kira kalau misalnya saya ke depan ini, saya punya concern membahas mengenai hal-hal yang bersifat perkawinan, keperdataan. Kira-kira bisa nggak saya mengambil konsentrasi hukum internasional? Oh, sangat bisa. Jadi banyak juga hal-hal keperdataan yang dibahas pada hukum internasional, pada bidang hukum internasional. Misalnya ada aspek perkawinan beda negara. Itu kita masuk pada skop hukum internasional, pada bidang hukum internasional. Anda bisa bahas itu. Ya, jadi jangan khawatir bahwa aspek hukum bidang hukum internasional itu hanya membahas hal yang bersifat kecil. Misalkan banyak orang beranggapan hukum internasional itu hanya membahas mengenai hubungan negara dengan negara, hanya ngebahas mengenai perang misalkan. Tidak, ya. Jadi banyak aspek, banyak hal yang memang dikaji dan dibahas pada hukum internasional. Khususnya memang mengkaji bagaimana permasalahan lintas negara, ya. Jadi berikutnya, nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eva. Bu Eva bergabung mungkin dari Belanda. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mungkin Bu Eva sudah bisa menyapa teman-teman yang lain. Ini ada banyak teman-temannya, sudah hampir 25 orang. Hai everyone. Halo. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Senang bertemu semuanya, saya lihat. Ya. 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 Nanti Bu Eva juga bisa memberikan sedikit masukannya buat teman-teman yang memang mau berencana mengambil peminatan hukum internasional. Saya yakin beliau juga punya banyak pengalaman. Beliau sedang studi di Belanda saat ini. Mungkin teman-teman yang mungkin punya niatan, punya cita-cita sekolah ke luar negeri, nanti bisa langsung share, bisa langsung berdiskusi, atau mungkin nanti bisa direct langsung ya diskusinya, itu silahkan mangga. Malam ini bisa bertemu, sudah senang sekali ya, kami semua senang bertemu Bu Eva. Apa kabar? Saya juga senang. Baik, alhamdulillah. Saya senang sekali karena saya appreciate dengan panitianya, juga narasumber dosen-dosen hukum internasional yang bisa mengatur waktunya. Saya tahu ini tidak mudah, jam 7 malam di sana. Tapi bagi saya yang di sini ini suatu keuntungan karena di sini jam 2. Jadi waktu yang tepat, artinya tidak terlalu pagi, juga setelah semua urusan sudah selesai, hampir sore. Jadi terima kasih ini ngatur waktunya sehingga saya bisa ikut join di introduction to international law. Is that true? Is that correct? Ya. Ya, halo everyone, everybody. Oke, silahkan diteruskan. Baik, kita teruskan ya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Eva. Nanti Bu Eva juga tetap kita minta tanggapannya ya. Tadi menyambung yang tadi ya sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman itu harus tahu bahwa kajian hukum internasional tidak semata-mata hal yang sifatnya mungkin bayangannya hal yang sifatnya mungkin sengketa antar negara atau mengenai batas wilayah negara, tidak, tapi aspek kajian sangat luas ya. Jadi bisa membahas mengenai hal yang bersifat keperdataan ya. Tadi sudah saya sampaikan, perdata internasional itu pun masih sangat luas sekali, bisa menyangkut mengenai pidana internasional. Kalau misalkan punya peminatan mengenai korupsi, teman-teman juga bisa ya. Kita sudah punya ada konvensi mengenai United Nations Convention Against Corruption ya, itu juga sudah ada. Jadi itu bisa kita bahas seperti apa korupsi yang menyangkut dengan lintas batas negara ya, mungkin ekstradisi, para koruptor dan lain sebagainya, itu juga kita bisa bahas di kajian hukum internasional ya. Jadi teman-teman banyak ada masalah mengenai hak cipta, itu juga bisa. Mungkin konsentrasinya Ibu Eva ya itu juga mungkin akan menyangkut ke sana mengenai bersifat perdagangan internasional ya, menyangkut mengenai WTO, itu juga bisa nanti Bu Eva kajiannya juga bisa membahas mengenai itu. Jadi banyak hal, banyak aspek pada teman-teman jika mau mengkaji atau masuk pada bidang hukum internasional ya. Oke. Berikutnya yang kedua adalah mengenai kekhawatirannya bahasa Inggris.
Jadi begini, bahasa Inggris itu I think you must be increase your ability in English, it must be. Kamu mau pintar bahasa Inggris, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris itu harus, saya pikir. Tidak mesti masuk ke hukum internasional, ya. Tapi bahasa Inggris itu sekarang sudah menjadi kebutuhan untuk semua mahasiswa, semua jurusan itu menjadi kebutuhan. Tapi pertanyaannya sebetulnya apakah bahasa Inggris di hukum internasional itu skripsinya pakai bahasa Inggris? Tidak, ya. Apakah literaturnya bahasa Inggris? Itu tidak. Ada literatur bahasa Inggris, literatur bahasa Indonesia pun cukup banyak, ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, jangan takut, aduh nanti bahasa Inggris saya ini nggak bisa, nggak apa-apa, tetap sidang kami pakai bahasa Indonesia, bimbingan kami pakai bahasa Indonesia, dan semuanya relatif pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu sebetulnya additional lah menurut saya, meskipun mungkin ke depan harapan kita semua juga sebetulnya tidak mesti mahasiswa Fakultas Hukum bidang hukum internasional, tapi mahasiswa hukum itu sebetulnya harus punya kemampuan paling tidak kenal terhadap bahasa Inggris. Saya pikir seperti itu, ya. Termasuk juga harus punya TOEFL, tidak, ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang masih minim bahasa Inggrisnya, masih lemah bahasa Inggrisnya, pasti bisa lulus dengan baik pada bidang hukum internasional. Jangan khawatir, ya. Saya bisa garansikan, semua dosen-dosen AI juga bisa garansikan, insya Allah yakin sepanjang mungkin memang masih mau belajar, kemampuan bahasa Inggrisnya masih pas-pasan, jangan takut untuk masuk pada bidang hukum internasional. Tapi saya kira begini, untuk teman-teman belajar bahasa Inggris, saya pikir itu menjadi sebuah kebutuhan. Not only enter to international law, ya, kamu harus baru meningkatkan bahasa Inggris, enggak. Kamu mau lulusan apapun, saya pikir hari ini itu bahasa Inggris menjadi kebutuhan. Tapi pada bidang hukum internasional, itu skripsinya dan lain sebagainya, jika kamu punya kemampuan bahasa Inggris yang masih lemah atau masih kurang, jangan takut, jangan khawatir untuk masuk bidang hukum internasional. Jadi pada bidang hukum internasional itu saya pikir juga dosen-dosennya juga ya baik-baik lah ya. Jadi nggak ada yang killer, semuanya baik, semuanya enak-enak ya. Bisa diskusi kapanpun juga kalian mau, anytime waktunya. Pak Daniel, welcome. Pak Hambali, Pak Afandi, Bu Eva, Pak Dani, Pak Nana ya, Pak Belardo. Saya pikir semuanya, Pak Anom, semua insya Allah welcome. Saya jamin semuanya baik. Semuanya dosen yang baik-baik, sepanjang memang bisa memberikan hal yang sifatnya positif, itu pasti teman-teman dosen itu bisa memberikan support dan dukungan untuk teman-teman mahasiswa. Dan kami pun punya komitmen, termasuk saya, teman-teman, itu mendorong rekan-rekan mahasiswa lulus secepat-cepatnya. Dan ini sudah dibuktikan, kemarin kita punya lulusan yang lulus dengan waktu 3 tahun 4 bulan. Ya, itu Saudara Fani Wijaya. Dengan IPK 4,00. Ya, itu alhamdulillah suatu prestasi tersendiri. Mungkin sampai hari ini kami bisa pastikan mungkin belum ada lulusan Fakultas Hukum yang punya IPK 4,00 kecuali dari bidang hukum internasional. Ini satu bentuk penghargaan tersendiri ya buat semua rekan-rekan dosen bidang hukum internasional, bagaimana teman-teman yang mungkin punya semangat yang tinggi itu bisa masuk dan memilih bidang hukum internasional. Dan alhamdulillah sampai waktu saat ini saya bisa pastikan itu 5 orang bidang hukum internasional mencatat IPK paling tinggi. Mungkin tidak berturut-turut, selang sekali lah ya, pernah selang sekali. Ya, itu kita pernah 5 kali mencapai IPK tertinggi untuk Fakultas Hukum. Yang terakhir kebetulan kita kena COVID-19, jadi kita tidak bisa mengadakan wisuda. Kalau terjadi wisuda, mungkin kemarin adalah bidang hukum internasional yang punya lulusan IPK tertinggi 4,00 Saudara Fani Wijaya. Jadi itu mengenai persoalan di situ ya.
ada hukum internasional, ada hukum laut internasional, ya. Hukum laut di sini nanti bisa dengan Pak Daniel, ya, dengan saya juga, atau mungkin Pak Anom di situ yang mungkin juga konsentrasinya ke hukum laut. Ada hukum perjanjian internasional, ada hukum humaniter internasional. Ini bidangnya Pak Dr. Daniel, ya, hukum humaniter internasional. Ada hukum ekonomi perdagangan internasional, bisa dengan Bu Eva atau dengan Pak Hambali, ya. Ada peradilan mahkamah internasional, ya. Ada organisasi internasional, penyelesaian sengketa internasional, udara ruang angkasa, diplomatik konsuler, perdata internasional. Dari mata kuliah ini, teman-teman bisa melihat bahwa sebetulnya aspek kajian kita itu sangat luas, ya. Jadi kalau teman-teman pengen, wah saya pengen konsentrasi atau fokus mempelajari mengenai laut, silakan, ada hukum laut internasional. Oh, saya pengen belajar mengenai pesawat terbang atau mengenai hal yang menyangkut penerbangan, ada hukum udara dan ruang angkasa, ya. Saya belajar mengenai perkawinan lintas negara misalnya, ada hukum perdata internasional. Jadi aspek kajiannya sangat luas, ya. Nah, itu beberapa hal yang nanti kita bisa ketemu mata kuliah ini, 5 diantaranya mata kuliah konsentrasi hukum internasional. Nah, berikutnya adalah saya ingin coba memperkenalkan sedikit, ya, mungkin di sini. Nah, ini kali kedua kita kembali diadakan sekretaris bidang. Sebetulnya kalau periode yang lalu semua bidang di Fakultas Hukum tidak memiliki sekretaris, ya. Kali ini ada sekretaris bidang dan ketuanya kebetulan saya masih dipercaya untuk menjadi ketua bidang hukum internasional. Dulu juga Pak Dr. Daniel pernah menjadi ketua bidang hukum internasional dengan sekretarisnya Ibu Haja Eva, ya. Ada beberapa dosen di sini, ada Pak Dr. Daniel, ada saya, ada Pak Mas Nana Jumena, ada Pak Surya Anom, ada Bu Haja Eva Johan, ya. Ada Pak Afandi Sitamala, ada Pak Belardo Prasetya Megajaya, dan ada Pak Hambali. Ya, itu beberapa teman-teman dosen. Nanti kita bisa diskusi, ya, bisa berinteraksi dengan teman-teman dosen di hukum internasional. Saya yakin, saya pastikan teman-teman ini semua dosen-dosen HI ini dosen-dosen yang asik, ya, dosen-dosen yang moderat. Silakan kapanpun teman-teman mau berdiskusi, mungkin dengan Pak Daniel anytime, ya, siap, insya Allah. Dengan Pak Afandi juga anytime. Mungkin Bu Eva juga nanti kalau kalian memang pengen diskusi silahkan, ya. Pak Hambali pun begitu. Lagi Pak Hambali mungkin masih bujangan, satu-satunya dosen hukum internasional masih bujangan nih Pak Hambali, ya. Mudah-mudahan mungkin ada sesuatu mungkin di teman-teman dengan Pak Hambali, silahkan bisa berkenalan lebih lanjut, ya. Jadi saya bisa pastikan Pak Hambali ini masih bujangan. Tadinya ada 2 tapi kebetulan udah sold out yang terakhir Pak Belardo, ya. Oke. Siap. Selamat bergabung Pak Belardo. Oke Pak, ya. Siap Pak Kabir. Nah, ini ada Pak Belardo, ya. Ini ada Bu Eva, Pak Belardo dari Belanda jauh-jauh nih datang mau menemui Pak Belardo, ya. Oke, jadi saya dari Serang Pak. Oh gitu, ya. Jadi Dilanjut Pak. Oke. Jadi itu beberapa nama teman-teman. Mungkin saya yakin teman-teman juga sudah pernah bertemu, ya, dengan teman-teman dosen ini. Kalau ada yang belum bertemu nanti kita bisa berkenalan lebih lanjut. Nah, bidang hukum internasional, alhamdulillah mungkin ada beberapa perkembangan, ya, terkait kondisi peminatan di bidang hukum internasional. Memang ini ada sedikit komposisi peminatan hukum internasional, ya, dari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 memang ada fluktuatif. Terakhir di 35, kita di 20, ya, terakhir 22 kalau nggak salah, ini bukan 20. Tetapi mungkin alhamdulillah ini bisa dikatakan
relatif baik lah ya, dengan kondisi bahwa bidang kita masih relatif baru dan juga teman-teman dosen yang cukup terbatas, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa terus meningkatkan rekan-rekan mahasiswa peminatan terhadap bidang hukum internasional. Terus berikutnya saya yakin insya Allah mungkin mudah-mudahan sekarang bisa meningkat dari tahun 2019 ya, yang untuk bisa masuk ke peminatan bidang hukum internasional. Saya pikir itu beberapa hal. Oh iya, mungkin ada sedikit lagi terkait, ada pertanyaan, kira-kira kalau HI nanti bisa nggak ya jadi hakim? Kalau dari HI bisa nggak ya jadi profesi di bidang hukum? Itu saya pastikan bisa. Ya, bidang hukum internasional itu luas, ya, luas untuk teman-teman bisa untuk bisa berkarya atau berprofesi, tidak terbatas kalau HI itu hanya masuk pada Kementerian Luar Negeri, tidak. Atau misalkan hanya meniti karir di Kementerian Luar Negeri atau di diplomatik dan konsuler, tidak. Tapi juga teman-teman sebetulnya bisa berkarir di bidang-bidang lain, karena memang sejatinya teman-teman itu lulus dengan gelar sarjana hukum. Ya, jadi jangan khawatir kalau teman-teman nanti akan lebih terbatas, tidak. Itu contoh Pak Hambali juga sekarang berprofesi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu bisa. Tetapi juga punya satu kelebihan bahwa anak-anak hukum internasional itu atau sarjana lulusan hukum internasional itu paling tidak menurut hemat saya pengetahuannya akan jauh lebih luas. Selain dia mempelajari aspek hukum nasional, teman-teman lulusan sarjana hukum internasional juga mempelajari aspek hukum internasional. Ya, jadi kalau kita lihat di beberapa karir di Kementerian Luar Negeri, itu spesifiknya memang punya lulusan sarjana hukum yang mengambil peminatan hukum internasional. Itu tidak dibuka untuk peminatan yang lain. Tapi kalau untuk misalkan Anda belajar, misalkan ingin berkarir di pemerintahan, di birokrat, itu sangat terbuka. Ya, jadi tidak menutup bahwa profesi bidang hukum internasional itu hanya terbatas pada bidang-bidang yang menyangkut urusan luar negeri atau yang menyangkut hal-hal yang bersifat luar negeri, tidak. Tapi tetap luas aspeknya. Ya. Nanti kita akan bisa berdiskusi lagi lebih dalam. Ya, ya ada beberapa hal untuk kegiatan di bidang hukum internasional relatif dari tahun ke tahun hampir sama dengan bidang-bidang yang lain. Kita punya kuliah kerja praktek KKP. Tahun lalu kita KKP di mana ya? Di kapal selam ya Pak Daniel ya? Atau Pak Afandi? Atau di kapal laut? Saya kebetulan waktu itu izin tidak bisa hadir ya. Karena harus rest istirahat. KRI Semarang. Oh ya, di KRI di Semarang. Ada juga di sini selain kuliah kerja praktek, kita juga mengadakan penyuluhan hukum. Sudah beberapa kali kita mengadakan penyuluhan hukum, alhamdulillah. Termasuk kita juga pernah bimbingan teknis pembuatan perjanjian internasional. Kita mendatangkan ahli dari Kementerian Luar Negeri. Itu beberapa hal menyangkut kegiatan-kegiatan pada bidang hukum internasional. Mungkin ke depan karena situasi COVID, beberapa kegiatan juga kita rubah menjadi kegiatan yang bersifat daring. Saya pikir itu sedikit perkenalan bidang hukum internasional. Untuk lebih memperkaya mungkin kita bisa diskusi. Silakan teman-teman kalau ingin ada hal yang ditanyakan, dan juga saya berharap Pak Dr. Daniel, Bu Eva, Pak Belardo, Pak Afandi, juga Pak Hambali bisa menambahkan ya. Baik, itu saja mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilton yang telah memberikan kita arahan sedikit mungkin mengenai perkenalan hukum internasional. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Untuk Bapak dosen, Ibu dosen dari bidang hukum internasional, kiranya ada tambahan atau memperkenalkan misalkan
lebih jauh gitu dari Bapak Hilton, misalnya ada tambahan-tambahan bisa nanti ditambahkan. Untuk teman-teman, kita buka untuk satu sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya pertama. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa dibuka mic-nya, jangan di-mute terus. Kameranya juga di-on-in ya Pak ya, supaya bisa kenal kita siapa nanti. Sedikit Belita. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Belita sedikit, kiranya biar lebih menarik, memperkaya hasanah diskusi. Belum ada Saya yang mau ingin bertanya, sekali yang sedikit masukan dari Pak Daniel, dari Pak Abelardo, Iya. dari Bu Eva, dari Pak Afandi, dan juga dari Pak Hambali yang hadir malam hari ini ya. Minimalnya sambil sedikit lah, nanti baru kita masuk pada Kasih kesempatan dulu. Ya, sambil menunggu teman-teman bertanya. Kasih kesempatan dulu. Ya, Bu Eva mungkin yang pertama katanya. Nah, ya. Silakan nih Bu Eva. Bu Eva untuk menyampaikan. Oke, waduh, it's an honor. It's an honor. Terima kasih kesempatannya sudah diberikan pertama kali kepada saya, Pak Daniel. Oke, saya sangat menyambut baik dengan adanya introduction to international law. Ini kayak semacam judul buku ya, Introduction to International Law. So, I really appreciate this. Yang paling utama mungkin yang ingin saya jelaskan di sini, kenapa, kan pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih teman-teman sekalian ini mungkin harus tertarik dengan majoring hukum internasional, begitu kan? Tadi pertanyaan, apakah misalnya dari saya ambil kekhususan hukum internasional, kemudian saya tetap bisa kerja di swasta atau kerja sebagai PNS atau bisa nggak jadi hakim. Saya pikir hal seperti itu harusnya sudah tidak dipertanyakan lagi. Itu hal sepele. Artinya gelar kalian itu akan sama, sarjana hukum. Ya, jadi saya selalu bilang bahwa masa yang paling penting ketika mendapatkan ilmu hukum itu adalah semester 1 sampai semester 3 atau semester 4 sebelum kekhususan. Jadi kompetisi kalian sebagai sarjana hukum itu sebenarnya ada di semester itu. Ya, it's a basic knowledge about law. Itu basic knowledge tentang hukum, terutama domestic law, terutama hukum nasional kita. Ya, yang membedakan adalah nanti kekhususan ini di semester 5 ya, kalau nggak salah. Pak Hilton, Pak Afandi, itu ada di semester 5 atau semester berapa? 7. Oh, di semester 7, sorry. Ya, di semester 7. Izin jawab gitu. Ya. Di semester 7 kalau di Untirta, kalau di seluruh Indonesia semester 5. Semester 5 harusnya. Itu tadi, oh sorry. Nah itu tadi seharusnya memang ditawarkan sudah mulai di semester 5, harusnya ya. Tapi mungkin nanti Bapak Ibu dosen sekalian akan memperjuangkan itu supaya bisa ada konsentrasi itu sudah di level di semester akan membuat kalian yang mengambil majoring hukum internasional itu memiliki nilai lebih. Apa nilai lebihnya? Itu tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Hilton, bahwa mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengenal hukum internasional lebih dahulu, itu umumnya mereka punya point of view itu lebih broader, I think ya, karena saya juga lulusan hukum internasional gitu ya. Jadi cara pandang saya itu jauh lebih luas, tidak hanya sekedar domestic law. Sekali lagi, domestic law itu kalian dapat di semester awal sampai tadi semester 7 kalau di Untirta. Jadi, you compete there. Jadi, kompetisi kalian untuk mengenal jauh lebih banyak bagaimana regulasi dalam hukum domestik itu ada di semester itu. Nah, kelebihan kekhususan hukum internasional itu baru akan nanti didapat setelah semester 7. Jadi, apa yang membuat mahasiswa hukum internasional itu lebih memiliki nilai lebih? Tadi salah satunya adalah memiliki
point of view, pengetahuan mungkin atau sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya sekedar hukum nasionalnya, tapi juga hukum internasionalnya. Kenapa ini menjadi sangat penting dan menjadi nilai lebih? Saya merasakan sendiri begitu ya, bagaimana cara berpikir out of the box ini bisa membuat kita lebih kritis. Ya, bagaimana juga kita tidak hanya berpikir dari sisi locally, I mean domestic law, but also in level of international law. Di level international law. Bagaimana orang-orang Eropa misalnya, ketika saya sudah di sini, itu cara pandang mereka itu seperti apa sih? Awalnya sebelum ke sini tentu saya berpikirnya as Indonesian people, seperti layaknya orang Indonesia yang memandang hukum internasional dalam pandangan Indonesia saya. Ya, tapi kemudian oh ternyata seperti itu ya, begitu. Jadi bagaimana punya mindset yang lebih luas dan menerima mindset orang lain untuk bisa menambah nilai plus diri kita. Begitu. Dan saya pikir hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang mau menerima perubahan, kemudian bagaimana menerima perbedaan atau perbedaan pendapat, itu orang-orang hukum internasional jauh lebih dibanding teman-teman lain yang mungkin hanya berpikir in a domestic level. Jadi itu salah satunya yang mungkin kalian nanti bisa dapatkan. Terus satu lagi yang mungkin agak jarang diperbincangkan itu adalah NGO. Kenapa banyak lulusan sarjana hukum yang selalu menginginkan menjadi PNS misalnya, atau kerja di perusahaan misalnya. Karena apa? Karena sebenarnya lapangan pekerjaan itu sangat luas. Lapangan pekerjaan di dunia ini sangat luas. Dan sekarang sudah borderless. Artinya sudah tidak ada lagi sekat-sekat negara. Banyak di sini misalnya orang Indonesia yang kerja untuk perusahaan yang ada di sini. Kenapa tidak? Gitu. Atau misalnya banyak juga orang-orang yang orang Indonesia yang kerja di embassy misalnya untuk di di kedutaan besar. Jadi banyak sekali pihak yang membutuhkan orang Indonesia yang tahu persis bagaimana hukum di Indonesia dan mereka menjelaskan bagaimana sih Indonesia itu gitu. Jadi orang asing tuh banyak sekali tertarik oleh Indonesia. Tapi mereka tidak tahu gitu kepada siapa mereka akan mencari informasi atau ada nggak sih sumber daya manusia Indonesia yang paham betul tentang hukumnya sendiri, tapi juga mereka terbuka dengan dengan orang asing begitu. Nah, itu sangat-sangat diperlukan. Dan saya pikir hukum internasional menjembatani itu. Ya. Saya pikir itu yang paling penting. Terima kasih untuk kesempatan untuk membuka pertama kali. Jadi kalau kalau ditanya sejak kapan, saya sudah dari 2000 berapa Pak Hilton? 2006? Rasanya 2007. 2006. Ya, 2006. 2006-2007 saya sudah mengajar di Fakultas Hukum Untirta dari sebelum ada International Law bahasanya major bidang. Major. Ya. Sebelum ada bidang hukum internasional kita masih dipindah ke sana kemari sampai kemudian
kita membentuk sendiri hukum internasional, alhamdulillah, karena memang kita yakin bahwa hukum internasional itu satu disiplin ilmu yang Indonesia butuh. We cannot avoid foreigner. We cannot avoid globalization. No. Bahkan seperti Prof. Susi misalnya, itu bagaimana menggabungkan hukum tata negara. Bahkan dia punya hipotesis konsep bahwa bagaimana mengambil norma hukum internasional menjadi sumber hukum di Indonesia. Yang itu sangat jarang sekali mau dibicarakan oleh orang HTN. Hukum internasional itu selalu dipandang out of the box, bukan kepentingan domestik dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa lagi seperti itu. Kita butuh sumber daya manusia yang bisa tahu hukum nasional, juga tahu hukum internasional. Karena irisan itu semakin tipis. Ya, jadi itu salah satunya kenapa saya pikir teman-teman harus mulai consider to take international law as your major. Dan lingkup dari disiplinnya itu luas, sangat luas, dan semua saling terkoneksi. You name it. Mau perdata, kita punya perdata internasional, ekonomi internasional. Apa saja pasti ada hubungannya dengan internasional dan selalu ada. Begitu. Jadi jangan khawatir, kompetisinya ketika kalian menjadi lulusan hukum internasional, itu kompetisinya kalian punya satu nilai plus, begitu. Kayaknya saya terlalu panjang ya. Semoga nanti teman-teman bisa menambahkan atau ada hal-hal yang harus kita diskusikan lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak atau moderator. Oke, baik, terima kasih Bu Eva. Masukannya luar biasa sekali ya. Selamat datang Pak Suryanom. Assalamualaikum. Ini ada Bu Eva, mau disapa? Ada Bu Eva Pak Anom, mau disapa tidak? Pak Anom, ada Bu Eva, mau disapa tidak? Oke. Mohon izin, Halo, Pak Anom. Bapak sekalian. Ya, silakan mohon izin sebentar. Ada pertanyaan masuk, silakan Mbak Belita untuk dibacakan atau dipersilakan untuk temannya untuk memperkenalkan diri. Sebelum pertanyaan dimulai, saya minta videonya diaktifin semuanya ya. Ini nggak tahu orangnya bisa kemana. Apakah dengar yang bicara atau seperti apa? Kita tidak tahu. Makanya saya minta tolong jangan di videonya jangan terlalu pelit untuk mengaktifkan videonya. Gak jadi nanya deh. Gak jadi nanya Pak. Silakan lanjut. Ayo silakan. Lalu apa? Gak jadi nanya kalau gitu. Pak, punten Pak. Ibu moderator, saya izin bertanya. Halo? Iya, silakan. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sir Nabil Hikam, semester 7 Fakultas Hukum yang ngambil konsentrasi bidang HI. Nah, izin bertanya juga punten Bapak dosen dan Ibu dosen sekalian, para senior-senior Fakultas Hukum. Ini terkait mengenai ini langsung ke ini mungkin ya, kemana dalam melakukan penyelesaian tugas akhir. Langsung ke ini, tapi kita sharing-sharing di sini ya. Mengenai penelitian tugas akhir khususnya pada pembuatan kerangka teori. Itu kalau misalkan kita buatnya lebih dominan, kerangka teorinya itu lebih banyak di luar daripada teori hukum internasional. Seperti teori mungkin seperti itu. Nah, ada itu yang pertama menyangkut dengan nah, pertanyaannya apakah boleh melakukan hal tersebut? Ada Bu. Pertanyaan yang kedua terkait rujukan arah
dalam apa namanya arah ya, arahnya dalam hukum internasional di Untirta ini rujuk ke hukum mana, maksudnya ke hukum internasional di Halo, Yasir nih, tolong mute, kena mute. Mute. Ya, mute tolong dinyalakan. Oh ya, bentar. Nah, pertanyaan pertama udah ada nggak? Kedengaran nggak tadi? Sudah berhenti di rujukan tadi, rujukan. Oh ya, rujukan. Mengenai ini ya, apa namanya, rujukan fakultas hukum mana gitu. Untuk khususnya fakultas hukum Untirta, khususnya pada bidang HI. Itu rujukannya konsen bidang HI-nya di fakultas hukum universitas mananya. Mungkin kalau misalkan kita kenal, kita tahu juga kalau di bidang pidana, hukum pidana di Untirta kan rujukannya kalau nggak ke Unpad, ke Undip. Yang kemarin juga udah ngebuat diskusi sama Prof. Romli Atmasa Smita, nah berarti udah punya arah rujukan. Nah, khususnya izin bertanya juga terkait hal ini, kira-kira Untirta fakultas hukum khususnya pada konsentrasi bidang HI itu kemana arahnya? Mungkin itu sebelumnya mohon maaf, terima kasih. Ya, baik Saudara Yasir, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada 2 pertanyaan ya? 2 pertanyaan. Ya. Silakan untuk Bapak Kabid atau dosen-dosen dari bidang hukum internasional lainnya ada yang mau menjawab dari pertanyaan Saudara Yasir ini. Izin moderator, mungkin biar tadi nanti sekalian juga teman-teman bisa menyampaikan masukannya ya. Tadi sudah Bu Eva, mungkin Pak Daniel, Pak Belardo, Pak Hambali, Pak Afandi, Pak Surya Anom mungkin bisa ngasih jawaban sekaligus juga mengisi masukan-masukan yang tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kabid. Mungkin Pak siapa ya? Pak Daniel mungkin ya. Pak Daniel dari tadi. Pak Anom dulu nih. Iya. Ya, Dia lagi masalahnya. Pak Anom. Silakan, Om Cakap, silakan. Pak Surya sedang keluar sepertinya, Pak. Pak Surya Silakan didahulukan Pak Daniel. Oh iya. Ya, kalau saya memang oleh Pak Fandi saya anggap tidak ada, nggak apa-apa. Mohon maaf. Lanjut. Silakan Pak. Saya sengaja, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Daniel. Walaupun tadi Bu moderator sebenarnya sudah memilih Pak Daniel gitu ya. Tapi Pak Daniel harus menyerahkannya ke saya. Semoga Pak Danielnya ikhlas saja. Jadi begini, saya mungkin apa yang tadi saya masuk pada saat Bu Eva sedang menyampaikan materi beliau, pengalaman beliau berkaitan dengan HI dan prospek ke depannya. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan Bu Eva itu bukan hanya pemanis, bukan hanya bagian daripada menarik Anda untuk memilih bidang HI. Ini kita bicara realitas, gitu ya, bicara realitas. Halo Bu Eva, ya, jam berapa sekarang di Belanda saya juga nggak tahu ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan tadi, saya terdengar sedikit pernyataannya Pak Kabid bahwa apakah bidang HI itu bisa menjadi hakim dan seterusnya gitu ya. Yang pertama tadi tentu sudah dijawab. Ambil contoh misalnya hakim mana yang akan kita pilih? Domestik bisa, internasional apalagi gitu ya. Cuma nanti mungkin lebih meningkatkan tentang kualitas berbahasa Inggrisnya saja. Di domestik bisakah jadi hakim? Tentu bisa. Contoh misalnya banyak tadi Pak Hilton menyampaikan ada hakim ad hoc dan seterusnya.
itu banyak dari ranah-ranah hukum internasional. Seperti kita bisa melihat ICCPR, kita sudah bagian daripada itu. Ambil contoh misalnya, mungkin teman-teman dosen atau Anda semua melihat berapa banyak perkara-perkara internasional yang tidak bisa dieksekusi dan dilaksanakan. Karena masalahnya adalah pada saat bicara tentang eksekusi itu, banyak jaksa-jaksa belum bisa menerapkan hukum-hukum internasionalnya. Contoh perkara tentang karamnya kapal pesiar di Raja Ampat misalnya, dan seterusnya. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang tadi itu kata Pak Hilton membutuhkan orang-orang yang betul-betul paham tentang hukum internasional itu sendiri. Yang berikutnya yang mau saya sampaikan adalah bahwa hukum internasional itu adalah kalau di Fakultas Hukum sendiri itu adalah kalau HTN bicara bahwa mereka adalah bidang hukum yang statis. Yang dinamis adalah HAM, gitu ya. Dinamisnya menurut saya 4 bidang yang lain paling cepat itu berjalan. Tapi kalau HI itu bukan hanya berjalan, tapi beralih bahkan terbang, gitu ya. Kenapa? Karena isu-isunya sudah luar biasa. Anda sekarang buka misalnya berita-berita tentang Suriah, tentang PBB, tentang Corona bahkan dan seterusnya, gitu ya. Banyak kasus-kasus bisa dijadikan bahan penelitian, bahan diskusi, bahan skripsi bahkan, gitu ya. Jadi isunya tidak terbatas, terkecuali memang Anda membatasi diri cara berpikirnya, gitu. Nah, jadi tatkala Anda sudah masuk ke bidang HI di kelas HI, berarti mindset Anda berpikir adalah bukan lokal lagi, gitu ya. Tapi sudah bicara internasional, global semuanya. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, yang terakhir mungkin mohon maaf bila kebanyakan. Bila teman-teman yang sudah memiliki outline atau memiliki judul atau memiliki isu yang mau diangkat, gitu ya, itu saya berkeyakinan teman-teman dosen itu bisa diajak diskusi semuanya. Ya, jadi tidak terbatas, dengan dosen ini susah ditemui, HI walaupun sedikit, tapi itu kekuatan yang luar biasa. Kita sudah tahan uji dari bidang HTN ke bidang HAM, gitu ya. Kemudian pindah lagi dan segala macam. Akhirnya kita berdiri sendiri. Ada yang mau ngebubarin, akhirnya kita bahkan tambah banyak lagi sekarang, gitu. Jadi saya berkeyakinan, gitu ya. Walaupun kita begini, ya tetap insya Allah kuat. Gitu. Nah, diantaranya Pak Hambali lah, saksi hidupnya, gitu. Nah, Pak Hambali orang HI, tapi sekarang entah dia kok bisa ada di PT UN. Gitu ya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh bahwa bagaimana HI itu. Oke, itu yang saya sampaikan. Selamat bergabung. Mohon maaf kalau misalnya nanti kedepannya saya ngasih nilainya tidak terlalu bagus atau pelit, ya mungkin karena bagian daripada sifat saya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tambahkan sedikit? Aduh, hapunten, ini saya udah pengen menahan tapi saya pengen ngomong. Boleh Bu, silakan Bu. Ya, mungkin lain kali kita harus hadirkan, wow, itu siapa itu? Mungkin kita lain kali harus hadirkan alumni ya, karena bukan hanya Pak Hambali, tapi beberapa alumni yang masih kontak dengan saya, misalnya ada yang menjadi dosen sekarang di Universitas, where is it? Di Universitas Kristen Atmajaya, yes, di Universitas Atmajaya. Mengajar hukum internasional juga, ekonomi internasional, perdagangan internasional. Kemudian ada juga yang sekarang menjadi corporate legal untuk ketenaga kerjaan di beberapa perusahaan. Jadi kita juga harus promote alumni kita, saya pikir, karena banyak yang sebagai sebuah gambaran bahwa
mengambil konsentrasi HI itu tidak semata-mata kemudian kalian harus kerja di embassy atau misalnya kalian tidak akan bisa bersaing dengan teman-teman yang dari lulusan konsentrasi yang lain. No, sama sekali tidak. Ya, mungkin nanti ke depannya kita juga harus menghadirkan beberapa alumni atau kita bikin list beberapa alumni yang memang sudah punya sudah punya karir dan itu tidak semata-mata kemudian alumni HI kemudian harus kerja di Kementerian Luar Negeri misalnya. Tidak. Mungkin lebih jauh lagi adalah bagaimana mereka atau pola pikir yang seperti apa yang mereka bisa gunakan ketika mereka sudah aplikasi di dunia kerja. Itu mungkin akan sangat menarik untuk teman-teman yang sudah tertarik dengan HI kemudian didorong lagi untuk bisa confirm bahwa saya ingin lulus dari hukum internasional. Itu aja. Sorry. Thank you. Oke, moderator. Oke, Pak Daniel, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Biar Intinya bahwa semakin... Oke, terima kasih banyak. Yang pasti saya kangen sama teman-teman semuanya. Halo, Bu Eva, Bu Ayu. Saya kaget, jujur saya kaget pada malam ini, kaget dan kagum. Ya, ada di pikiran saya yang minat HI itu kurang dari 10 orang, ya, 2 tahun ini. Ternyata malam ini terbukti saya lihat di list yang ada itu malam ini kita kurang lebih 30 orang, ya. Jadi tadi juga sudah ada yang kontak saya, ternyata di sini bergabung anak semester 5 2 orang kalau tidak salah, ya. Ada Diana dan satu lagi lupa siapa temannya. Nah, ini menunjukkan bahwa teman-teman memiliki pemikiran yang universal. Teman-teman mahasiswa HI atau calon mahasiswa HI sudah mulai berpikir dan melihat jauh ke depan. Bukan melihat pada hari ini, tetapi melihat 5 tahun ke depan. Kira-kira dunia kerja seperti apa? Saya ingin sampaikan bahwa di Banten ini saja ada berapa banyak perusahaan multinasional di mana mereka butuh orang-orang yang paham minimal tentang kontrak internasional. Kemarin saya dikontak sama salah satu perusahaan dari Malaysia, ya, India Malaysia, itu nanya lagi, ada nggak mahasiswanya yang paham tentang kontrak internasional? Saya bilang untuk saat ini, seingat saya belum ada mahasiswa yang nulis skripsi tentang kontrak internasional. Sehingga ada sekalian jangan takut kalau hanya dunia kerja. Saya masih ingat teman saya, baik yang di S1 maupun di S2, sampai hari ini itu tidak ada yang nganggur. Ya. Selesai S1, yang mau kerja langsung kerja, yang S2 apalagi, begitu dia keluar dari UNPAD waktu itu, semua diterima jadi dosen. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi praktisi. Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian, saya melihat di list chat ini ada pertanyaan tentang teknis penulisan skripsi kerangka teori bidang hukum internasional. Ya. Izin menjawab bahwa kalau bicara tentang metode penelitian, itu kita punya metode penelitian tersendiri. Dalam artian bahwa Fakultas Hukum itu punya metode penelitian tersendiri. Teknis penulisan tersendiri. Mungkin ada yang sama dengan perguruan tinggi lain, tetapi mungkin juga ada yang berbeda dengan perguruan tinggi lain terkait dengan teknis penulisannya.
Tapi kalau bicara tentang kerangka teori, ya, jadi sekalian, kita tidak bicara dalam kerangka teori, tetapi yang kita kenal adalah kerangka pemikiran yang di dalamnya ada kerangka konsep dan ada kerangka teori. Saya pikir ini sudah diajarkan kemarin, jadi nggak jauh beda dengan apa yang sudah disampaikan di mata kuliah teknik penulisan dan metodologi penelitian. Ya, nanti lebih lanjut kita bisa berdiskusi seperti apa struktur teori yang dapat digunakan di dalam penulisan skripsi dalam hukum internasional. Kemudian ada lagi yang bertanya tentang rujukan kampus mana. Dulu, ya, ini dulu, di setiap perguruan tinggi di Pulau Jawa itu sudah punya karakteristik tersendiri. UI itu terkenal dengan hukum ekonominya, hukum bisnisnya. Unair itu terkenal dengan hukum administrasi negaranya. Undip itu terkenal dengan pidananya. Sedangkan Unpad itu terkenal dengan hukum internasionalnya. Jadi kalau ada dari sekalian, setelah dari Untirta nanti pengen lanjut HI kembali, ada beberapa pilihan-pilihan di dalam negeri yang bisa dijadikan rujukan. Tetapi kalau nenek moyangnya hukum internasional, itu ada di Unpad. Ya, ada di Unpad. Tapi UGM juga bisa jadi pilihan. Nah, kemudian mengenai pertanyaan selanjutnya ini sangat teknis, nanti akan dijawab oleh Kabit. Nah, ada satu hal yang menarik. Ini saya meminjam, sekali lagi saya meminjam bahasanya Pak Pandi, Pak Sekretaris. Ya. Beliau pernah menyampaikan ke saya bahwa di beberapa perguruan tinggi, ya, itu dosen mengajak mahasiswanya untuk melakukan penelitian. Ini memang sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi besar. Jadi dosen punya penelitian atau rencana penelitian, kemudian ditawarkan kepada mahasiswa, mau nggak jadi tim di dalamnya? Outputnya skripsi dan jurnal untuk si dosen yang bersangkutan. Ya, jadi outputnya adalah jurnal dan skripsi. Skripsinya untuk mahasiswa, untuk jurnalnya bisa berdua antara si dosen dan si mahasiswa tadi. Ini saling membantu. Ya. Kenapa saya katakan saling membantu? Si mahasiswa juga bisa terbantu dengan data-data dari dosen. Jadi akhirnya tidak ada istilah lagi bahwa dosen yang buatin mahasiswanya. Karena ini terbuka. Ya. Data diberikan oleh si dosen. Kemudian mahasiswa yang membuatnya. Ada kendala, bisa dibantu. Ya. Dosen juga terbantu. Dengan adanya apalagi kerjasama yang baik, saling melengkapi data, alhamdulillah jurnal juga bisa selesai. Ya. Sehingga dosen bisa cepat menjadi guru besar, mahasiswa juga bisa selesai dengan cepat. Karena saling membantu. Nah, ini kedepannya mungkin perlu saya pikir ini kreativitas daripada Pak Sekbid bisa mungkin dosen-dosen khususnya bidang HI, agar mahasiswa juga tidak kebingungan, saya mau nulis tentang apa ya. Nah, saat ini saya sudah menyiapkan 5 judul, 6 malah. Tadi ketemu lagi, tapi kan tidak mungkin saya bisa mengerjakannya sendiri. Nah, kita share ke mahasiswa, silakan kalau mau nulis tentang ini, oke. Nanti saya sebagian ambil untuk saya jadikan tulis di jurnal. Nah, kemudian yang terakhir untuk sementara, tadi Pak Kabit sudah menyampaikan bahwa
dosen-dosen HI itu terbuka untuk diajak diskusi. Siap meluangkan waktu. Ya, yang penting jangan tengah malam, ya. Itu jangan larut malam. Kalau larut malam beda lagi ceritanya tuh. Nah, tapi sebelum jam 10 malam, ya, itu masih bisa. Nah, saya berharap, ya, termasuk koreksi ke diri saya juga hal ini harus kita lakukan, ya. Kita macam mengatakan mahasiswa juga perlu diospek kalau ada mahasiswa yang bilang, Pak, buatin saya kopi. Nah, pelayanan saya maksudkan bahwa benar-benar kita harus memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Ya. Jadi tidak ada kesan bahwa kita agak sulit untuk diajak berkomunikasi. Walaupun memang selama ini tidak ada yang seperti itu. Tetapi saya ingin ke depannya kita tetap seperti itu. Ya, kita tetap seperti itu. Kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Ya. Cukuplah bidang-bidang lain yang kadang dosennya susah untuk ditemui. Kalau kita, saya minta supaya itu tidak. Dan saya yakin dosen-dosen HI juga tidak ada yang seperti itu. Semuanya, benar kata Pak Kami tadi, bahwa semuanya mudah untuk ditemui, mudah untuk diajak bercanda, mudah untuk dimintai pendapat, ya. Ini bisa terbukti dengan progres percepatan penyelesaian mahasiswa. Dan terkait dengan literatur ada sekalian, saya yakin semua dosen-dosen HI itu punya banyak buku-buku literatur. Ya. Saya dari awal HI berdiri, saya selalu membuka diri. Ya. Perpustakaan kecil yang tempat saya sekarang ini menjadi ajang tempat berkumpulnya mahasiswa HI. Ya. Jadi selalu terbuka. Sengaja saya buat pintu khusus untuk mahasiswa. Nah, karena itu saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa HI. Semoga cita-citanya untuk menjadi sarjana hukum bisa cepat terwujud, dan insya Allah kami akan memfasilitasi adik sekalian bisa mempercepat. Tapi kalau itu bisa terjadi jika adik sekalian pun memiliki keinginan dan kerja keras. Ya. Itu bisa terwujud. Tapi kalau bermalas-malasan, menghubungi dosen pembimbing satu kali dalam 2 bulan, hilang lagi, entah kemana, tiba-tiba muncul sudah nikah, nah itu di luar kemampuan kami. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf kalau terlalu lebar dan panjang. Ya, saya suka berpanjang lebar, memang. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak dosen, Ibu dosen yang telah memberikan tadi jawaban ya untuk Saudara Yasir atas pertanyaannya. Mungkin cukup ya Saudara Yasir ya. Kita beri kesempatan kepada yang lain nih. Ada yang mau bertanya? Saudara Andara. Silakan Saudara Andara. Ya, makasih kata moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Andara Destinita. Saya dari jurusan hukum semester 7. Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu dosen sekalian, kira-kira
apa ada cara lain yang cukup efektif dalam pengambilan data yang akurat untuk penelitian skripsi hukum internasional selain by data ya Pak? Soalnya kalau baca di internet terus cuman membaca data-data yang ada, untuk saya pribadi kurang paham gitu loh Pak. Kan biasanya dalam pengambilan data penelitian kan ada yang observasi ke lapangan, ada yang wawancara. Nah, berhubung skripsi saya di bidang HI ini terkait di luar negeri ya Pak ya, kan nggak memungkinkan juga untuk observasi ke lapangan. Nah, untuk memudahkan saya untuk mendapat data penelitiannya selain observasi, selain wawancara, ya pokoknya data selain data primer, kan berarti sekunder kan Pak. Nah, itu gimana gimana untuk kita yang nggak bisa observasi ke lapangan langsung, nggak bisa untuk wawancara gitu loh Pak. Pasti juga ada beberapa teman-teman juga yang kalau cuman baca, kalau cuman nyari-nyari di internet kan ada yang kurang lebih paham gitu. Itu sih pertanyaan dari saya Pak. Jelas nggak? Ya baik, Saudara Andara. Cukup pertanyaannya? Iya, cukup. Ya, dipahamin nggak? Agak berbelit-belit soalnya. Ya, kita coba pahami ya. Ya, itu. Boleh saya menanggapi nggak? Boleh, Ini silakan ini Ibu, silakan. nggak ngajar tapi pengennya banyak ngomong ya. Sorry. Ini sebenarnya pelanggaran. Nih. Mahasiswa nanggapin mahasiswa, pelanggaran. Mahasiswa, iya ya benar. Tapi mahasiswa Ya, luar karena negeri, Pak. Karena saya merasa sama seperti berada seperti Andara sebagai mahasiswa, sehingga nampaknya kok menarik sekali gitu pertanyaan ini keluar dari Andara yang baru akan memulai penelitian kan? Baru Ya, akan betul, memulai. Bu. Iya, betul. Iya, iya. Artinya gini, jangankan Andara yang baru memulai penelitian, saya as a personal itu memang kebingungan. Artinya zaman dulu S1, kemudian S2, sekarang harus belajar lagi metodologi gitu ya. Metodologi memang satu hal yang tidak it is not complicated, but there is some point that we have to clarify on it. Jadi harus clear. Dalam penelitian itu kalau metodologinya baik, maka resultnya akan baik. Begitu, findingnya akan benar. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita membawa disiplin hukum ini itu bisa digunakan tidak hanya semata-mata as a normative, tapi as a basic science yang menyumbangkan resultnya kepada ilmu lain. Itu yang kita inginkan kan. Bagaimana misalnya orang hukum bicara food safety, sementara orang teknologi pertanian mungkin mereka punya data di lapangan, tapi kita sebagai orang normatif kita nggak bisa ngulik data pertanian itu kan gitu. Nah, disitulah peran metodologi sebenarnya. Jadi tadi saya juga tertarik misalnya data observasi, wawancara, pengambilan data yang akurat gitu ya. Tapi jangan dikira bahwa menyusun literatur review itu pun cukup kompleks sebenarnya. Menyambung tadi misalnya Pak Daniel bicara sedikit tentang literatur review di mana sih kita bisa dapat. Sebenarnya ini juga satu hal yang saya mau kritisi, bahwa kita terutama mahasiswa Fakultas Hukum itu belum banyak di Untirta ya, artinya belum banyak memanfaatkan berbagai sources dari kepustakaan. Ya, sebenarnya kalau teman-teman bisa mengakses perpustakaan Untirta, mereka berlangganan Web of Science, kemudian banyak platform, bukan platform bahasanya, banyak databases yang bisa digunakan. So, karena saya punya pengalaman sendiri, S1, S2 saya dari Indonesia, mungkin kalau Pak Afandi sudah
cukup terpapar karena S2-nya di Amerika. Tapi as a product of Indonesian law, system of law gitu ya, itu kita sangat kekurangan atau minim sekali akses untuk literatur. Itu harus kita akui. Ya, sehingga dari mana kita bisa dapat? Kita harus cari. Kita harus cari. Nah, akses-akses yang memang sudah disediakan oleh Untirta, seperti perpustakaan Untirta, itu sangat-sangat menunjang. Saya sudah mencobanya. Bahkan seringkali saya dihubungi, Bu Eva, ini, ada produk ini, dicoba, bla bla bla. Kemudian saya kasih review kepada mereka, kepada perpustakaan Untirta. Ya, jadi bagaimana membuat sebuah literatur review yang baik dengan sistem Boolean? Ada yang pernah dengar Boolean method? No? Ya, karena saya pun baru tahu di sini bagaimana membuat Boolean method. Kemudian bagaimana menggunakan software aplikasi Atlas TI, bagaimana membuat analisa content analysis. Itu metodologi semua. Ya, sehingga jadi artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya kita bisa dan platform itu dan sources itu ada sebenarnya. Hanya kadang kita belum bisa mengoptimalkan. Jadi tadi atas pertanyaan Andara, secara metodologi, metode apa yang bisa dipakai? Banyak sekali metode yang bisa dipakai. Umumnya misalnya pendekatan komparatif, kemudian observasi, wawancara, itu sebenarnya adalah metode-metode yang dipakai oleh social science. Actually, karena kalau kita lebih ke doctrinal, ya, kalau orang hukum itu umumnya doktrinal. Tetapi pendekatan-pendekatan itu sangat bisa dilakukan, sangat bisa. Hanya pertanyaannya bagaimana menganalisa data itu. Bagaimana harus menganalisa data itu. Kita butuh disiplin ilmu lain untuk bisa mengolah data tersebut. Gitu. Nah, kalau misalnya mau pakai observasi atau bahasa kerennya sekarang tuh etnografi, ya. Jadi kalian terjun langsung, ikut langsung terhadap satu community misalnya, karena ini adalah social science actually. Itu juga bisa dilakukan, bisa digunakan. Tetapi core-nya tetap adalah normatif. Prinsip atau norma apa yang akan digunakan, begitu. Nah, untuk wawancara itu pun bisa digunakan. Bahkan lebih jauh lagi mungkin ke depannya kita harus membuat aturan mengenai wawancara. Seperti sekarang saya sedang akan melakukan wawancara dan protokol interview itu sangat ketat. Ya, kenapa? Karena terkait dengan data security, data security. Jadi hal-hal yang seperti ini sangat baik sekali ditanyakan oleh Andara, dan kedepannya pasti kita akan concern dengan itu. Saya pikir teman-teman di HI juga pasti akan concern dengan itu. Bagaimana kita bisa, tadi juga terkait dengan Pak Daniel, saya sepakat tadi atas ide bahwa bagaimana kalau project atau projectnya mahasiswa, idenya mahasiswa itu kemudian kita bisa kolaborasi dengan dosen, ya, sehingga dengan demikian tentu kita akan lebih banyak publikasi. Tetapi tapi itu tricky sekali. Jangan sampai juga kemudian dosennya yang mengatur. Itu sangat tricky dan sangat tipis. Jadi kita harus punya rules untuk itu. Kalau rules-nya jelas, saya pikir itu tidak akan menjadi, karena kita kan khawatir ada sengketa nanti ke depannya. Dan itu banyak juga terjadi. Jadi itu harus clear sebenarnya. Untuk metodologi, Andara, saya juga mengalami hal yang sama. Saya juga mahasiswa, jadi saya di sini bicara sebagai mahasiswa juga. Bu. Soalnya aku yang udah-udah aku referensinya lihat skripsi di perpus, Bu. Jadi teknik pengambilan datanya observasi, wawancara kayak gitu, Bu. Jadi kan bingung ya terkait, kebetulan aku udah ada outline, terus nanti untuk teknik pengambilan datanya gimana ya, masa ya harus keluar negeri gitu kan, Bu. Cuman oke, alhamdulillahnya kita dimediasi, dikasih wadah, diskus dengan dosen-dosen, kebetulan juga dosen-dosen HI enak-enak ya buat ngobrol, buat diskus. Ya tapi kan tetap aja kalau misalkan kita cuma ngedengerin tapi kita juga nggak punya
bekal gitu kan untuk sama-sama yang namanya diskusi itu kan bertukar pikiran ya kan, mencari informasi, saling sharing. Cuman kalau cukup dosennya aja yang ngasih ilmu, sayanya nggak tahu kan agak gimana gitu ya Bu ya. Nah, Ya, ya juga betul. alhamdulillahnya ada yang bisa ngemediasi. Ya, ya, ya. Ya, apa namanya? Itu tadi untuk data collection sebenarnya bisa dilakukan even misalnya data collection dari sebuah organisasi internasional atau yang bisa kita akses secara publik, itu pun data. Itu pun data. Misalnya, saya menggunakan data dari ASEAN tentang matriks non-tarif barriers yang dipunya oleh ASEAN. Itu data. Itu data. Dan bagaimana menganalisa data itu. Jadi, tidak mesti harus ke sana, tergantung data koleksi apa yang mau kita ambil. Dan mana yang mau kita analisa, gitu. Jadi, saya pikir jangan mempersulit diri. Ini perjalanan masih panjang. Yang simple saja. Nanti ada part bagian kedua. Kalau misalnya memang tertarik dengan research, bisa lanjut ke S2 atau bisa lanjut nanti lebih jauh lagi, misalnya ke studi doktoral misalnya. Tapi ya itu tadi sekedar metodologi. Cuman saya hanya ingin tersentil sedikit mengenai literatur review. Jadi literatur itu sebenarnya banyak. Kalau memang teman-teman butuh pendamping untuk bagaimana mencari literatur review, bagaimana membuat atau mengarrange systematic literatur review, I would love to. Jadi kapan-kapan mungkin kita bisa share bareng untuk bisa bagaimana sih membangun satu literatur review yang baik gitu. Mungkin itu. Ya, Bu. Makasih Bu, makasih banyak, membantu sekali Bu. Mohon maaf, silakan dari teman-teman yang ada di sana. Ini curhatan siswa. Tapi ngebantu banget sih Bu. Jadi tahu. Oke, masuk ya. Moderator, silakan. Bapak masuk sedikit ya. Oh iya Pak, silakan Pak. Ya, ada beberapa hal nanti sebelum disambung sama teman-teman. Memang tadi Pak Daniel cukup happy. Saya yakin teman-teman juga happy hari ini karena dari data yang saya dapatkan sebetulnya dari berbagai sumber, ada 4 titik rujukan mungkin, sudah hampir Pak Daniel ada sekitar 54 orang mahasiswa yang ke HI ini. Hanya mungkin saya nggak tahu apakah memang ada kunci Pak Sekdi terkait kelas. Karena jatah kelas kita cuma 1, Pak. Pak Kabit, saya bingung nanti gimana cara ngebimbingnya kalau sebanyak ini. Justru, ya, di samping itu kelas kita juga cuma 1 roomnya, jadi saya nggak tahu juga nanti apakah memang itu dalam 1 kelas apa 2 kelas. Ya mudah-mudahan itu ya tentu tidak kita bisa tolak kalau terjadi hal yang seperti itu ya. Tentu, tapi insya Allah teman-teman juga bisa maksimal karena beberapa hal juga sebelumnya terkadang karena kita terkunci 1 di konsentrasi, ketika mau ngambil lagi, maksudnya kelasnya teman-teman juga teman-teman mahasiswa maksudnya tidak bisa mengambil mata konsentrasi hukum internasional. Karena kalau maksimal 40 orang, saya pikir kita sudah lewat 1 kelas nih. Kemungkinan 2 kelas ini. Kemungkinan 2 kelas kalau tadi data yang saya dapatkan itu betul jumlahnya. Karena yang tidak masuk di sini pun banyak teman-teman yang sudah mau masuk ke HI. Termasuk anak bimbingan saya ya. Saya nggak tahu mungkin ada informasi atau ada beberapa
Pak Kabit, kok nggak ada suaranya? Mungkin sinyal kali ya, Pak. Dilanjutin Pak Sekbid. Halo, Pak Kabit. Keselak Pak Kabit, keselak. Tuh. Halo, masih bisa lanjut Pak Kabit? Atau mau, Iya kayaknya Pak. atau mau dioper dengan Pak Anom dulu mungkin? Ya. Enggak, saya mungkin Pak Hilton dipanggil Bu Irma. Sudah malam ini, sudah malam makanya katanya. Iya. Feeling saya betul. Oke, mungkin saya cuma menambahkan Pak. Terima kasih. Tadi penanya yang tadi, saya cuma mau balik bertanya justru. Yang disampaikan Bu Eva luar biasa. Jadi pada intinya saya berkeyakinan teman-teman bisa mencerna itu. Cuman yang perlu saya sampaikan di sini adalah apa itu skripsi? Batasan skripsi apa bedanya dengan disertasi, dengan tesis? Ini kaitannya dengan nanti bahwa dalam skripsi itu ada batasan. Dalam skripsi itu ada identifikasi. Dan semuanya menggunakan metode. Ada yang sebagian mengatakan bahwa kalau mengambil datanya tidak secara field, bahwa itu kebenarannya diragukan. Ya. Karena apa? Karena tidak langsung berhadapan, bertemu dan segala macam. Tapi justru sekarang terbantahkan. Kenapa? Karena sekalipun dia melakukan observasi, wawancara, tapi dia melihat bahwa, waduh, ini tidak akan selesai kalau hasil datanya seperti ini. Maka dia lencengkan itu. Data yang dia dapatkan sebenarnya dia modif sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan hipotesa atau identifikasi yang dia maksud, supaya masuk itu. Ya. Jadi yang saya mau katakan adalah bahwa akademisi, dosen maupun mahasiswa, mungkin Pak Daniel juga sangat memahami ini, yang harus dilakukan adalah bahwa dalam melakukan penelitian itu harus jujur. Jujur bahwa apa yang kita dapatkan itu kita bisa masukkan. Nah, dengan demikian maka dalam melakukan penelitian, maka mahasiswa dengan dosen itu harus sejalan. Gitu ya, harus sejalan. Bukan berarti dosen mengintervensi, kemudian mahasiswa membangkang, tidak. Tapi sama-sama menemukan titik temu, jalannya, karena pasti dalam penelitian itu pasti akan ada hambatan. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung, tetapi jujur bahwa harus disampaikan apa adanya. Karena itu penting. Karena apa? Ingat, skripsi Anda tadi membaca itu di perpustakaan. Tidak terpikirkah oleh Anda bahwa nanti skripsi Anda juga akan dibaca oleh adik kelas Anda, orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana kalau data ini data manipulatif? Jadi penekanan saya itu. Jadi apapun metodenya, baik itu field maupun library, itu sahih. Gitu ya. Tidak ada yang lebih derajat tingginya. Tapi penekanannya adalah Anda harus betul-betul jujur dengan data yang ada. Itu saja. Terima kasih Pak Daniel dan teman-teman, Pak Afandi dan Bu Moderator. Ya, terima kasih Pak dosen yang telah menjawab Saudara Andara ya. Cukup panjang, tapi cukup jelas. Ya, ada yang mau bertanya Pak dari anak HI 2017, tapi dia nggak mau disebutin namanya, katanya cukup hanya disebutkan hamba Allah aja katanya.
ia mengatakan bagaimana proses pengajuan judul di bidang HI kalau udah di ACC dan stuck, dia nggak bisa, maksudnya pengen ganti judul itu apakah bisa Pak? Itu. Silakan Pak ditanggapi pertanyaan dari anak HI 2017. Mungkin yang lain Pak Belardo bisa ditanggapi Pak. Itu Pak Sekbid yang harus jawab itu kayaknya. Pak Sekbid. Pak Iya. Sekbid. Silakan Pak Sekbid. Oh iya, giliran saya. Iya. Bapak nggak Teknis sih ngomong. sebenarnya. Sebenarnya nanti itu prerogatifnya Pak Kabid ya. Tapi nanti bisa follow up ke saya prosesnya bagaimana begitu. Saya juga kalau nggak salah ke teman-teman udah info, ayo kita draft bareng-bareng outline-nya sebelum ACC, bisa proofread ke saya, ke Pak Belardo, ke Pak Hambali, mungkin kita yang muda-muda bisa handle itu dulu sebelum sampai ke level ketua bidang. Yang muda maksudnya saya tua Pak. Enggak, Bapak di garis tengah-tengah. Jadi mungkin sebelum ke dosen-dosen yang lebih dalam, mungkin bisa ke Pak Ado, ke saya, atau Pak Hambali. Oh, Pak, ini proposalnya bagaimana, literaturnya kurangkah, atau apa? Kita welcome sekali dengan teman-teman yang punya inisiatif macam itu. Tapi balik lagi, begitu teknis, itu juga bisa diobrolin ke Prodi. Kalau udah judul ACC, terus SK-nya keluar, terus tak gimana ya Pak? Oh bisa, nanti itu di cancel lagi. Tapi proses administratifnya bakal makan waktu banget. Tapi overall di HI sih dosennya pasti bantu banget buat kenapa stuck. Gitu. Apa problemnya? Apakah data? Apakah person mungkin? Apakah tadi balik lagi ke dosennya kenapa bla 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 bla. Itu kita bisa bantu begitu. Nggak sampai ada cerita yang bakal stuck. Gitu. Jadi jangan worry dulu gitu. Kalau mau angkat apa, nanti kan ahlinya ada begitu. Jadi jangan takut. Mungkin itu Mbak Belita. Oh iya. Jadi nggak sampai stuck ya Pak ya, bisa diusahakan ya Pak ya, untuk dilanjutin gitu. Iya dong. Oke. Ada lagi mungkin dari Bapak dosen yang lainnya? Dari tadi saya nggak dengar nih, Pak Belardo, Pak Hambali. Yang lain juga ternyata baru tahu kalau di sini ada Pak Anom, katanya Bapak ngajar MK apa, katanya kayak gitu. Mereka gak pada berani nanya nih Pak, soalnya mungkin malu-malu ya, malu-malu kucing. Mungkin nanti surprise. Iya. Silakan Om Hambali. Mana? Pak Hambali. Kenalan. Pak Hambali. Saya juga belum tahu nih Pak Hambali yang mana. Itu beneran Pak Hambali. Boleh. Pak Hambali beneran. Silakan. Pak Hambali. Oh, iya. Nah, kan kalau sekarang tahu nih. Oh gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan ini junior saya semua. Soalnya saya senior HI di sini kan Untirta gitu. Mungkin gini, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Belardo terkait bagaimana kemudian untuk mendapat ACC ya. Sepengetahuan saya, mungkin nanti dikoreksi sama Pak Kabid dan Pak Sekbid, untuk proses pengajuan judul itu, saya cuma mau ngasih tips aja. Sepengetahuan saya, karena gini, kalau untuk HI, mohon koreksi, di start awal kita sudah bisa ngajuin judul. Begitu ya Pak Sekbid ya? Benar Pak. Nah iya, gitu. Jadi kalau saya lihat kan, saya perhatikan semua mahasiswa yang masuk ke HI ini sudah ternyata sudah punya basic apa yang mau diteliti gitu. Jadi pertanyaannya tadi sudah sangat berkembang banyak gitu. Jadi tips saja supaya nanti enggak stuck di jalan dan kemudian puter atau balik kanan gitu. Make sure ketika kalian misalnya mau meneliti suatu permasalahan gitu, kalian make sure tidak hanya kalian cuman tertarik aja gitu kuncinya, tapi kalian juga pastiin bahwa
itu achievable buat kalian gitu. Karena topik menarik tuh banyak banget, tapi yang achievable bagi kalian itu yang bisa tahu kalian sendiri gitu. Kalian bisa cari literaturnya, apa memang literaturnya mendukung. Bagus kalau kalian secara bahasa sangat-sangat menguasai bahasa Inggris gitu. Karena ya tadi meskipun di HI itu tidak wajib untuk bahasa Inggris, tapi itu sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat membantu gitu. Terutama untuk literatur kita karena banyak beberapa subjek tertentu yang itu terkadang literatur bahasa Indonesianya sedikit gitu. Jadi kita harus banyak menggali literatur asing gitu. Jadi make sure juga kalian literaturnya mendukung, kemudian secara secara teori kalian juga menguasai dan kalian tertarik buat itu. Saya yakin bisa itu sebelum 4 tahun, bisa jadi malah 3 sekian tahun itu kalian sudah bisa gitu. Apalagi didukung di sini dosen-dosen HI semua welcome gitu, termasuk beberapa senior kalian juga sebelum ngajuin judul tuh mereka sudah nanya dulu gitu. Jadi di awal-awal semester ini mereka sudah punya identifikasi masalah yang mereka sebenarnya mau kaji gitu. Dan kalau saya lihat di yang sekarang ini kalian sudah saya rasa semua sudah punya apa yang mau gitu, apa yang mau dikaji gitu. Jadi itu tipsnya sih. Jadi sebelum menentukan pilihan, make sure dulu itu achievable buat kalian. Kalaupun misalnya itu bakal susah, tenang kok. Di sini Bapak Ibu dosen pasti bisa guide kalian untuk bisa nyelesain tugas akhir kalian itu. Jadi jangan takut, tapi juga kalian harus punya planning, perencanaan kayak gitu. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan, tips buat junior-junior saya terutama gitu. Begitu. Hobinya apa Pak? Hobi? Nah, kalau itu lain lagi. Silakan Pak Ado. Pak Ado ditambahi. Oke, saya boleh berbicara? Kayaknya saya yang paling buncit nih, dapat kesempatan terakhir, nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya saya dari tadi mendengarkan perbincangan atau diskusi malam ini sangat berat sekali ya terkait dengan teknis-teknis skripsi ya, sampai ke sana ya. Bahkan kayaknya Pak Anam tadi ngasih materi apa itu skripsinya berat banget gitu ya. Saya pikir hanya perkenalan saja. Mungkin saya sedikit menambahkan yang saya catat ada 2 pertanyaan dari Andara sama Bapak suaranya hilang. Itu ada yang nanyain, Pak Hambali itu ngajar MK apa? Pak Hambali jawab dong. Iya siap Pak, siap. Untuk konsentrasi nanti kita ketemu di hukum. Tadi satu, yang pertama terkait dengan internasional, bagaimana turun ke lapangan repot, kita harus ke luar negeri kan? Kemudian terkait judul ya. Pengajuan judul itu saya baca pertanyaannya bingung juga. Bagaimana kalau stuck itu belum apa-apa udah mikir stuck mau ngapain gitu kan. Jadi jangan berpikir stuck. Jadi insya Allah saya lihat ada perbedaan dosen-dosen HI di Untirta dengan dosen HI saya dulu di Unila dan di Unpad. Kenapa? Karena dosen di Untirta itu lebih apa ya? Lebih welcome, lebih friendly gitu. Kalau saya dulu nggak ada dosen sampai keringet jagung gitu kan. Jadi kalau diskusi kira-kira ada kesulitan, itu insya Allah jangan stuck. Jadi kita bisa diskusi bagaimana Pak bagusnya, bagaimana bisa jangan stuck gitu. Jadi insya Allah nanti teman-teman atau dosen-dosen itu bisa mengarahkan agar bisa ketemu solusinya. Gitu. Nah itu mungkin jawabannya. Izin share juga biar nggak berat-berat amat itu diskusi kita hari ini. Saya ingin menjelaskan sedikit sesuai dengan flyernya. Flyer hari ini yaitu acara apa itu HI, kenapa masuk HI, dan apakah harus bahasa Inggris. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh senior-senior saya. Pertama, poin saya terkait dengan pekerjaan. Kenapa kita mengambil HI. Tapi saya pikir the question is not about bisa nggak kita HI tapi jadi hakim bla bla bla. Tadi sudah dijawab ya.
but the question is, how's the opportunity? Bagaimana kesempatan? Kalau saya begitu, saya ingin sharing pemikiran saya saat S1 dulu, saat menjadi mahasiswa S1. Bagaimana peluang HI? Pertama, saya jawab dari segi keilmuan. Tadi sudah sedikit dijelaskan dan disinggung, keilmuan HI ini paling universal. Kenapa? Karena kita juga mempelajari pidana, yaitu pidana internasional, kita juga mempelajari perdata, bahkan lingkungan internasional, HAM, itu kita semua pelajari. Dan bidang lain belum tentu mempelajari itu. Kemudian dari segi kesempatan, saya berpikir bahwa saat S1 dulu saya ngambil HI, peluangnya besar mendapat pekerjaan. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Daniel, mahasiswa yang mengambil HI itu sedikit. Gitu. Dulu saya mengambil HI tahun 2015, dari 400 mahasiswa satu angkatan, hanya 4 orang yang ngambil HI. Itu dampaknya kemana? Dampaknya pada kelulusan. Jadi sarjana hukum yang di bidang HI itu akan sedikit. Itu sama di seluruh universitas di Indonesia, sedikit juga bidang HI-nya. Jadi saya bangga kalau Untirta ini lebih dari 10 gitu. Jadi kalau sarjana-sarjana di bidang pidana, di bidang perdata, HAM itu kan banyak sekali. Ribuan bahkan jutaan. Maka kompetitor itu akan lebih banyak kan. Sementara kita di HI hanya sedikit kompetitornya begitu. Bahkan kita juga berkompetisi dengan yang pidana, yang perdata, karena kita juga mempelajari itu, gitu. Yang mereka tidak mempelajari atau belum tentu mempelajari di bidang hukum internasional. Gitu. Kemudian yang poin terakhir terkait ini yang sering menjadi permasalahan ketika saya jadi mahasiswa juga, adik-adik saya dulu, ketika saya jadi ketua Hima HI, itu takut masuk HI, kenapa? Karena bahasa Inggris. Ya, karena bahasa Inggris. Saya pikir bahasa Inggris memang di zaman era globalisasi ini memang suatu kelebihan ya, memang suatu sedikit wajib gitu ya, tapi tidak se-scary itu. Jadi jangan terlalu khawatir, takut bahasa Inggris, emangnya skripsi HI bahasa Inggris? Emangnya tugas-tugas kita bahasa Inggris? Enggak kan? Tugas tetap sama, kemudian skripsi juga tetap bahasa Indonesia, jadi jangan khawatir tentang bahasa Inggris. Dan saya simpel saja, konvensi-konvensi yang bahasa Inggris juga sudah bisa di-download dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi apa yang dikhawatirkan dengan bahasa Inggris? Gitu. Mungkin itu sharing dari saya kembalikan kepada Pak Kabit atau moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Belardo dan Pak Hambali. Ini dosen muda-muda sebagai closing mungkin ya Pak. Ya, cukup pertanyaannya tadi dari mahasiswa-mahasiswa 2017 dan mungkin sekarang juga di semester 5 Pak, lagi mau mungkin mengambil konsentrasi tapi mereka udah prepare duluan mungkin untuk masuk HI luar biasa. Kalau kita-kita yang semester 7 kan udah harus masuk konsentrasi, jadi untuk Bapak dosen dan Ibu dosen mohon bantuannya Pak untuk kita, terutama literatur memang banyak sekali teman-teman juga yang lain pada menanyakan literatur, kesusahan dan kesulitan secara bahasa apalagi gitu. Maka dari itu, ini tujuannya diadain webinar ini Pak, tujuannya untuk menjawab tuntas pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa terkait segala macamnya tentang HI, supaya kita nggak salah sasaran Pak ke depannya. Ya, cukup saja mungkin webinar kita hari ini untuk Introducing International Law. Semoga apa yang udah kita dapetin dari webinar ini bisa jadi patokan kita ke depannya dan informasinya bisa untuk kita konsumsi dan cukup gitu lah ya Pak ya. Langsung aja Pak Kabit, ada Pak Kabit. Pak Kabit sebagai closing statement mungkin acara webinar ini, masih ada Pak Kabit nggak Pak? Pak Kabit udah nggak ada ya Pak ya? Ada. Oh ada. Tapi ini sepertinya Pakupatan Serang namanya. Silakan Pak. Silakan Pak. Ini kita sudah di penghujung acara Pak. Ya, pertama mohon maaf tadi terputus ya karena ada trouble. Terus saya coba masuk dengan yang lain. Jadi ada namanya Pakupatan di situ. Ya, tadi menyambung sebetulnya ada yang belum tuntas ya. Kalau kata Pak Daniel, Pak Anom, selaku senior-senior, Bu Eva,
Kalau belum tuntas tuh belum enak gitu ya. Harus dituntaskan dulu. Maksud saya tadi pertama, teman-teman HI harus berbangga hari ini mungkin, termasuk juga rekan-rekan mahasiswa yang masuk bidang hukum internasional. Kalau boleh dicek, hampir seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia, dekan-dekan fakultas hukumnya itu hampir majority dari basic hukum internasional. Mau Unair, ke UI, ke Unpad hari ini pun, UGM kalau nggak salah Pak Anom ya, Masih itu gitu. hampir semua majority saya lihat Manado, itu semua hampir majority dosen-dosen HI. UI juga HI, Pak Ibon Makarim ya. Next Tadinya FH Untirta. ya, insya Allah mungkin ke depan nanti Untirta juga fakultas hukumnya bisa seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa. Jadi teman-teman harus bisa berbangga, teman-teman di hukum internasional, termasuk juga rekan-rekan mahasiswa, boleh dicek bahwa memang hukum internasional sekarang sedang berlari sekencang-kencangnya. Tadi saya mengutip Pak Anom, kalau kecepatan kecepatan keilmuan bidang hukum yang lain itu relatif stagnan, kalau boleh subjektif bicara, tapi kalau kecepatan aspek kajian hukum internasional sekarang sedang luar biasa banyak dan berlari begitu kencang. Ya, hampir semua bisa dijadikan objek kajian bidang hukum internasional. Karena memang dunia saat ini sudah borderless. Ya. Jadi saya yakin hukum internasional 5 sampai 10 tahun ke depan akan sangat dibutuhkan, akan sangat dicari. Ya. Yang kedua, teman-teman HI, rekan-rekan mahasiswa yang masuk ke bidang hukum internasional, enjoy saja dengan kita, karena saya yakin semuanya adalah dosen-dosen yang baik. Saya bisa garansi itu, dosen-dosen kalau boleh subjektif, dosen-dosen yang cukup familiar, ya, yang bisa bersenda gurau, bercanda, ya, kita egaliter, tentu dengan batas-batas yang mungkin masih kita kita toleransi ya. Itu teman-teman yang ngambil HI itu jangan khawatir, ada Pak Anom, Pak Afandi, itu semuanya Pak Hambali, Pak Daniel, Bu Eva, Pak Nana, itu semuanya dosen-dosen, Pak Belardo ya. Itu dosen-dosen yang cukup ramah, cukup baik ya. Kita relatif bisa sebagai teman ya, bahkan dulu kadang kita itu kalau bisa berkumpul 2 minggu, 3 minggu sekali mungkin di tempat makan dan lain sebagainya, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman HI, ya, dosen-dosen HI. Jadi justru kalau saya perhatikan, mohon maaf dengan subjektifnya, apa yang kita gagas dulu itu banyak yang dicontoh sekarang. Kita itu mendobrak tradisi itu. Contoh yang lainnya kita kekeran kita, kewelcomean kita itu sekarang sudah banyak dicontoh oleh dosen-dosen yang lain, dan itu adalah kita yang memulai. Termasuk kita sebetulnya punya wadah ILSTA, wadah teman-teman mahasiswa, itu yang pertama, dan sekarang sudah dicontoh oleh bidang-bidang yang lain, punya punya kelompok-kelompok kecil, small group di mahasiswa, ya, di bidang-bidangnya. Nah, hanya memang kita harus pahami bahwa memang tadi Pak Daniel juga sedikit, kalau sampai 2 kelas gimana kita ngebimbingnya, tentu itu menjadi concern, menjadi perhatian kita semua ya, karena kita terbatas sekali jumlah dosennya, sangat-sangat terbatas. Mungkin nanti bisa Pak Daniel, Pak Anom one man show nanti, dalam arti Pak, karena mungkin yang lain masih ada rencana-rencana yang lain, tapi insya Allah kita semua punya komitmen untuk mendorong teman-teman mahasiswa bisa lulus secepat-cepatnya, ya. Karena memang kita sangat terbatas, mungkin hanya ada sedikit sekali ya, dibandingkan dengan dosen-dosen bidang lain, kita relatif paling sedikit jumlah dosennya. Jumlah dosennya paling sedikit karena ada yang studi, ya, ditambah lagi mungkin nanti ada yang rencana studi, jadi akan semakin sedikit. Jadi tapi insya Allah kami akan mendorong teman-teman semuanya bisa lulus secepat-cepatnya. Ya, jadi jadi jangan khawatir. Kalau memang tadi Pak Daniel bilang kalau mahasiswa itu rajin 3 hari seminggu 2 kali bisa menghubungi dosennya, saya pastikan mungkin kurang dari 3,5 tahun bisa selesai. Kurang dari 3,5 tahun bisa selesai. Ya.
Jadi tadi kekhawatiran-kekhawatiran sudah dijawab. Silakan teman-teman kalau sudah punya outline sekarang silakan ajukan secepatnya ke Pak Fandi ataupun ke saya, nanti juga silakan diskusi dengan dosen-dosen yang lain. Bapak terbuka, ya. Saya terbuka, silakan kalau punya masukan dari Pak Daniel bawa, masukan dari Pak Anom bawa, dari Pak Nana bawa, dari Bu Eva bawa, silakan. Ke semua yang lain juga sudah bisa dibawa. Ya, sepanjang itu memang betul-betul masuk ke ranah bidang hukum internasional. Ya. Pak mau nanya, Ya. Pak. Ya. Syarat untuk ngajuin outline apa sih, Pak? Transkrip ya? Ya, sebetulnya ya sedikit saya jawab Andara. Yang pertama memang kalau mengajukan outline itu yang syaratnya sebetulnya Anda sudah mengambil KRS skripsi pada semester ke-7 ini. Ya. Hanya mungkin orang atau mahasiswa tidak tahu ketika dia mengambil outline di semester 7 atau mengambil judul skripsi dan kemudian di ACC, tapi kemudian si mahasiswa ini lupa ada mata kuliah yang tertinggal ya di semester, karena sekarang ada juga yang kejadian dia lupa ngontrak di semester belakangnya, ada jumlah SKS-nya yang kurang. Nah, itu menjadi persoalan. Maka sebetulnya kemudian akan dicek oleh bidang adalah transkrip daripada si mahasiswa itu. Apakah memang telah memenuhi jumlah minimal untuk bisa mengambil skripsi. Karena jangan sampai nanti ketika mau sidang ada mata kuliah yang belum terampung. Ya, seperti sekarang terjadi pada Adrian. Tapi kalau kelebihan nggak masalah, Pak? Kalau kelebihan nggak masalah, itu bisa dibuang atau bisa dihapuskan ya kalau memang itu nilainya tidak maksimal. Misalkan Anda yang lebih nilainya D, tapi itu kelebihan daripada SKS, itu bisa dihilangkan ya. Tapi kalau itu menjadi mata kuliah yang wajib, maka tetap harus ada atau minimalnya diulang kembali. Tuh, ya. Jadi syaratnya apa? Saya yakinkan syaratnya Anda harus sudah mengambil skripsi, harus sudah mengontrak skripsi pada semester 7 ini. Ya, Anda nanti baru bisa mengajukan outline atau judul skripsi itu. Ya. Karena ini akan ditanyakan di prodi nantinya, sudah mengambil belum, sudah mengontrak belum skripsinya pada semester 7 ini. Jadi jangan lupa teman-teman yang mengisi KRS ngontrak skripsi, meskipun skripsi itu mungkin selesainya di semester 8, ya, tapi tetap Anda harus mengontrak skripsi pada semester ini. Yang mudah-mudahan selesai di semester ini. Di semester 7 ini Anda selesai, maka setelah keluar nilai di semester 7, maka Anda bisa langsung sidang. Seperti Saudara Fani, begitu keluar nilai di semester 7 habis semua, maka selang 1 minggu atau 2 minggu bisa langsung mengadakan sidang skripsi. Jadi kurang dari 3,5 tahun Anda bisa lulus. Ya, seperti itu. Jadi closing statement-nya adalah ya, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dosen bidang hukum internasional, ya, kepada Bu Eva yang sudah jauh-jauh dari Belanda, ya, salam untuk keluarga, pada Pak Daniel, Pak Anom, Pak Belardo, Pak Afandi, Pak Ambali, Pak Nana Jumena mungkin yang sedang berhalangan. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Juga kepada rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di bidang hukum internasional, ya. Kami pastikan kalian juga bisa cepat selesai di sini, ya. Tentu saya berharap juga teman-teman bisa bisa memberikan sumbangsi yang terbaiknya untuk bidang hukum internasional, ya. Dengan cara apa? Tentu tadi dengan maksimal belajar dan juga mungkin maksimal dalam hal mungkin bagaimana nilai-nilai mata kuliahnya. Karena saya ingin juga ke depan yang menjadi lulusan terbaik adalah dari bidang hukum internasional kembali. Seperti itu. Ya. Jadi insya Allah bidang hukum internasional ke depan akan semakin jauh lebih baik, ya, akan jauh semakin lebih menjadi ikon. Saya harap begitu dengan perjalanan waktu yang mungkin masih relatif muda. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi barometer, menjadi rujukan untuk bidang-bidang yang lain, ya, meskipun dengan segala keterbatasannya seperti ini. Ya. Jadi itu mungkin dari saya sebagai closing statement-nya. Saya ucapkan terima kasih untuk moderator Saudara Belita Deria, ya,
Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman dosen. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kami juga dari mahasiswa bidang hukum internasional yang baru-baru masuk bidang hukum internasional, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk webinar ini dan menjawab dari sekian pertanyaan yang banyak di pikiran kita tentang bidang HI. Semoga ini bisa memuaskan kita juga untuk selanjutnya bersama-sama kita melangkah dalam bidang hukum internasional ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf sebagai moderator apabila ada salah kata-kata saya dan ada salah saya juga dalam mengarahkan webinar ini. Semoga kedepannya webinar ini bisa ada ya Pak ya dengan tema-tema webinar yang lain. Ya. Ya. Insya Allah mungkin 1-2 hari beberapa waktu ke depan kita akan adakan webinar mengenai hukum internasional lagi ya. Iya, ada part selanjutnya ya Pak ya. Ada lanjutannya nih, ada series nanti ya, insya Allah. Iya, siap ditunggu Pak, juga ya Pak ya. Pembicaranya Pak Anom kebetulan dengan kontempatnya Pak Daniel. Wah, seru nih kayaknya Pak. Mungkin ini perlu kita bicarakan Pak David terkait rencana nodong lagi kuliah umum atau Pak Sekdik? Oke, just kidding, kita ngobrol dulu lah. Oke, lanjut Bu moderator dilanjut ya. Iya, kita tutup dulu kali ya Pak ya, di closing dulu. Ya, terima kasih pada saudara mahasiswa yang telah mengikuti webinar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya saudara moderator pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kabit. Terima kasih moderator. Pak Kabit, Dr. Siap, Ibu. Jangan keluar dulu. Iya. Rencana yang Pak Kabit. I'm out ya. Izin sebentar. A minute please. Saya rekan-rekan dari mahasiswa silahkan untuk